Hai semua, kembali lagi dengan Vivi Healing. Seperti biasa aku akan menarik energi general ya, dengan tema bagaimana keadaan seseorang yang udah ninggalin kamu. Ini general reading, jadi mungkin gak semuanya bisa resonate. Ambil aja bacaan yang baik sebagai harapan, dan yang kurang baik jadikan antisipasi aja. Tetap berserah kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbijaklah dalam mengambil keputusan setelah nonton video dari aku. Bagaimana keadaan seseorang yang udah ninggalin kamu? Di sini dia merasa kehilangan ya. Ada rasa kehilangan yang dia rasakan. Ada rasa, di sini juga ada rasa malu ya. Entah kenapa di sini dia merasa malu kepada kamu ya. Selain ada rasa kehilangan yang dia rasakan kepada kamu, di sini dia merasa malu dengan apa yang udah dia perbuat sama kamu selama ini. Di sini yang terbaca adalah seseorang yang udah bener-bener lost kontak sama kamu ya, yang udah nggak ada kabar ya, antara kamu dan dia udah bener-bener terputus komunikasinya. Di sini aku melihat dia kadang masih sering ngelamun tentang diri kamu, tapi dia berusaha untuk menepis perasaan-perasaan ya, kangennya, kepikirannya, pokoknya semua hal tentang kamu itu dia berusaha untuk tepis tuh. Tapi di sini aku merasa dulunya mungkin dia pernah mengatakan sesuatu sama kamu ya. Kayak mungkin di sini contohnya pada saat dulu ninggalin kamu dan nyakitin kamu banget itu, dia merasa kayak seolah-olah ya lihat aja gitu, tanpa kamu dia akan baik-baik aja gitu. Ya, atau di sini dia berpikir mungkin kamu nggak akan bahagia kalau tanpanya gitu. Tapi di sini malah sebaliknya ya. Ada keadaan ya atau situasi yang sangat berbeda, dimana yang terlihat di sini ya, dia berpikir kamu saat ini bisa bahagia tanpa dirinya. Maka dari itu ada rasa malu yang dia rasakan, karena apa yang sempat dia katakan ke kamu itu malah menimpa ke dirinya sendiri, dimana malah hidupnya sangat-sangat tidak bahagia setelah meninggalkan kamu. Bahkan di sini yang terlihat itu banyak kabar-kabar yang kurang baik ya tentang dirinya. Jadi orang-orang itu menilai dia itu adalah seseorang yang kurang baik banget. Ya, banyak masalah setelah dia meninggalkan kamu. Di sini tuh dia banyak terkena masalah, banyak terkena konflik ya. Mungkin sempat menjalani hubungan dengan orang lain, tapi hubungannya itu bermasalah sehingga image dia saat ini tuh jadi kurang baik. Ya. Yang jelas aku melihat di sini hidupnya penuh dengan kerumitan dan kekecewaan ya. Ada rasa hampa dan sepi ya. Dulu mungkin kamu melihat dia banyak temennya ya, banyak tim, banyak grup, atau banyak gengnya, atau apalah ya, banyak yang dukung dia, support dia. Tapi saat ini tuh yang terlihat dia kayak lagi bener-bener jatuh ya, sehingga orang-orang yang dulunya di pihak dia gitu ya,
dulunya support dia itu kayak pada lari semua di sini. Dia benar-benar merasa sepi gitu ya. Ada titik terpuruk di sini yang terlihat, dan orang-orang meninggalkan dia. Karena memang orang-orang itu kayak udah dibukakan gitu ya sifat aslinya dia gitu. Yang orangnya ruwet, yang orangnya di sini ada kelicikan gitu ya, kemunafikan, terus manipulatif gitu. Sehingga orang-orang itu yang sempat berada di sampingnya itu merasa kayak muak gitu ya sama dia. Merasa udah lelah lah menghadapi dia di sini. Ya. Ya, di sini. Bahkan sempat ada konflik juga sama temennya ini. Ya. Dan dari situ dia merasa rindu ya sama kamu, karena mungkin kayak ada penyesalan lah ya yang dia rasakan gitu. Dia menyadari bahwasanya mungkin selama ini dia udah nyakitin kamu gitu ya, sehingga di sini dia harus kena karma ya, kena balesan gitu atas apa yang udah dia lakukan selama ini ya. Dan ini mungkin balasannya bukan hanya karena sakit hati yang udah kamu rasakan ya, jadi bukan hanya ke kamu, tapi mungkin ini balasan juga dari hal-hal yang kurang baik yang udah dia lakukan kepada orang lain, sehingga hidupnya itu penuh dengan kerumitan di sini ya, lagi susah ya, penuh dengan kekecewaan, banyak hambatan atau halangan dari apa yang dia inginkan, sehingga ketika dia berusaha untuk melakukan sesuatu ujung-ujungnya gagal di sini ya. Di sini kayaknya dia juga harus mengambil pembelajaran ya, pembelajaran hidup ya, makna hidup, di mana ada pembelajaran akan kesabaran yang harus dia jalani di sini ya. Ya, sehingga di sini ada keinginan untuk kembali sama kamu, tapi menurut dia harus menunggu waktu yang tepat jika dia memang ingin berusaha untuk kembali sama kamu ya. Di sini dia berharap tinggi banget, tapi entah kenapa di sini kayak ketika dia ingin kembali sama kamu ya, dia mencari informasi nih tentang kamu ya, mencari informasi ke orang-orang atau stalking media sosial kamu atau apa gitu. Tapi kok dia kayak di sini akhirnya jadi ngerasa takut ya untuk bergerak ke kamu ya, takut untuk bergerak ke kamu. Jadi ngerasa kayak sumpek gitu ya, karena dia merasa kayak saat ini tuh sudah sulit banget untuk bisa kembali sama kamu. Yang ada malah ketakutan, tak ketakutan apa ya untuk kembali sama kamu. Jadi saat ini hidupnya itu penuh dengan kerumitan. Tapi bukan berarti di sini dia kayak orang itu udah tobat atau insaf ya. Aku masih melihat dia itu kayak masih suka bermain sesuatu yang berhubungan dengan magic di sini ya, atau hal-hal spiritual supranatural gitu ya, untuk berusaha mendapatkan apa yang dia mau. Jadi misalkan dia tuh gagal nih dalam pekerjaan dia ya, larinya bukan terus dia introspeksi diri atau berusaha bangkit ya untuk memperbaiki pekerjaan yang dia lakukan, untuk memperbaiki usahanya gitu, tapi larinya lagi-lagi ke magic gitu ya. Merasa mungkin karena dia kebiasaannya seperti itu, merasa dia disepertikan itu ya, diperlakukan seperti itu sama orang lain gitu, sehingga dia larinya ke hal tersebut ya. Terus di sini dia lagi ada konflik nih sama temennya ya, bukannya dia introspeksi diri kenapa orang-orang banyak meninggalkan aku gitu ya, tapi di sini malah seseorang ini kayak menggunakan ya cara magic lagi, cara negatif lagi gitu ya, untuk membuat orang lain tersiksa gitu. Tapi apa yang terjadi? Malah apa yang dia niatkan untuk menjahati seseorang ya, untuk membuat orang tersiksa, itu malah kembali ke dirinya sendiri di sini yang terlihat ya. Jadi hidupnya benar-benar penuh dengan kekecewaan dan kekacauan. Di sini aku rasa kalau dia nggak benar-benar mau belajar untuk meninggalkan kemelekatannya ya, kayak kebiasaan-kebiasaan buruknya tentang energi magic ini, aku rasa hidupnya nggak akan bahagia gitu. Meskipun mungkin kayak dia udah bangkit nih ya, seolah-olah
yang dia rasakan dia udah mulai bangkit nih, tapi nggak akan ada hasilnya gitu, ujung-ujungnya ngalami kegagalan lagi, ujung-ujungnya mengalami masalah lagi, dan itu akan terus seperti itu sampai dia bener-bener introspeksi diri, bener-bener menyesali apa yang udah dia perbuat gitu ya. Dari dirinya sendiri aja dia masih ada ego yang tinggi gitu di sini. Oke. Aku akan menarik untuk zodiak seseorang ini ya. Earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn. Ada Capricorn, Gemini, Cancer, ada Libra, ada Pluto, Scorpio, ada Pisces, dan ada Leo. Oke, itu aja yang bisa aku sampaikan untuk kalian. Bye bye.